ما خيب الله ما خيب الله ما خيب الله رجاء الراجي ولا خاب مسعى فاز من قد قصد به فيهنى ما مع العبد قطعا غير ربه ومولاه إن نزل في رحابه جادها تحافها أعضاء صدق في رجوعه تاب كفر خطايا وانت ذلل رفع قدره وشره. قال أنس بن مالك رضي الله عنه فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه البخاري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wal tayajili. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Limpahan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha membangun kerajaan langit dan bumi, maha membangkitkan kemuliaan iman di dalam jiwa kita, maha menerbitkan cahaya hidayah dan menuntun jiwa kita kepada kemahatunggalan Allah, kepada yang maha bercahaya, kepada yang maha menyalakan jiwa dengan semangat taubat. Maha suci Allah, Zat yang maha terang benderang, menguasai seluruh cahaya di alam semesta yang bersumber dari Zatnya, sehingga gelapnya jiwa dengan kemungkaran dan kehinaan ketika terbersit oleh cahaya ilahi, bangkitlah keinginan mereka untuk bertaubat, untuk meninggalkan kemungkaran, untuk meninggalkan kehinaan, menuju keluhuran, menuju kesucian, menuju penyesalan kepada Allah yang maha memiliki setiap apa-apa yang ada pada diri kita, yang maha dermawan kepada seluruh hamba-Nya, dan tiada kedermawanan melebihi kedermawanan Allah. Dikenalkannya kedermawanannya dengan kenikmatan melihat, mendengar, berbicara, dan jadilah setiap huruf yang kita ucapkan bukti kasih sayang ilahi. Jadilah setiap pemandangan yang kita lihat bukti kelembutan Allah padamu. Dan jadilah setiap nafas kita bukti keluasan rahmat ilahi pada setiap diri kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, telah dimunculkannya sang Nabi sebagai matahari risalah, penuntun keluhuran,
yang semakin kita dalami tuntunan beliau membuat jiwa kita semakin khusyuk, membuat jiwa kita semakin menghendaki Allah, semakin mengharapkan Allah, semakin menginginkan Allah, semakin ingin dekat kepada Allah yang Maha Abadi dengan tuntunan Nabi Yuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih. Seorang manusia yang diciptakan Allah untuk menuntun hamba-hambanya kepada keluhuran, sehingga kebangkitan beliau tidak terputus dakwahnya dengan kematian, tetapi diteruskan dari zaman ke zaman, dari jiwa-jiwa mulia muhajirin dan ansar kepada para imamatul akramin, pewaris kemuliaan khusyuk, pewaris budi pekerti mulia, orang-orang yang berjiwa penyantun, orang-orang yang berjiwa tabah dan bersabar, orang-orang yang menjadi cermin ketakwaan kepada Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan nama-namanya yang maha luhur sebagai pembuka kasih sayang. Qul ud'u Allah aw Rahman walillahil asmaul husna. Panggillah Allah, panggillah Ar-Rahman, serulah dia Allah, serulah dia Ar-Rahman, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki nama-nama yang indah. Semakin kita sebut nama Allah dengan jiwa kita, semakin terindahkan jiwa kita dengan keindahan Allah yang cahayanya menerangi hari-harimu. Walaupun dalam keadaan malam yang gelap gulita, jiwamu akan tetap terang benderang dengan cahaya kenikmatan dan cahaya kesejukan. Itulah cahaya Allah. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, barang siapa yang menghafal 99 nama Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah. Alangkah murahnya surga ditawarkan kepada kita. Kita bertanya, lalu cukupkah dengan menghafal Asmaul Husna? Betapa mudahnya sampai kepada surga berupa istana yang abadi hanya dengan menghafal Asmaul Husna. Cukupkah? Hadirin hadirat, nama-nama Allah lebih cukup daripada mensyafaati seluruh dosa hambanya di alam semesta. Satu nama Allah. Akan tetapi bukan berarti kita tidak perlu ibadah-ibadah yang lain, terutama yang fardu. Kan tetapi dengan menghafal nama-nama Allah ini, sang Nabi membukakan kunci kemuliaan pada kita. Allah akan menuntun kita pada seluruh kemuliaan ibadah, akan dibangkitkan sifat-sifat luhur dalam budi pekertinya. Ia akan terus dituntun oleh Allah dalam kemuliaan, kepada kesucian, kepada taubah, kepada istighfar, kepada perbuatan baik, kepada memaafkan sesama, kepada akhlak mulia, sampai wafat dalam husnul khatimah dan masuk ke dalam surga Allah. Demikian indahnya sang Nabi membukakan bagi kita cahaya-cahaya keindahan Allah yang kita dapatkan kelak dengan kebahagiaan yang kekal. Cara-cara mudah terus diajarkan oleh sang Nabi. Ada hal-hal yang sulit, hal yang berupa fardu, jalankan bila kita tahu hakikatnya. Sungguh tidak ada yang sulit dan tidak ada yang berat. Kan tetapi sang Nabi memberi cara-cara mudah juga untuk terus menopang umatnya agar sampai kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini kita baru tadi membaca bagaimana keadaan sang Nabi menutup seluruh kesulitan umatnya, kegundahan umatnya dan permasalahan umatnya ditutup
bika minal hammi wal ahzan. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu daripada kegundahan dan kesedihan. Gundah dan kesedihan itu menyiksa kehidupan umatnya, sehingga beliau minta kepada Allah dan mengajarkan umatnya untuk selalu berdoa dengan doa ini, dan doa ini mujarab. Dan demikianlah sang Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu mengadu kepada Allah dalam segala permasalahan. Dalam kegundahan mengadunya kepada Allah, dalam kesedihan mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam meneruskan hadisnya, a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl. Dan juga berlindung kepada sifat pengecut dan kepada sifat kikir. Sifat pengecut ada pada jiwa manusia, sifat kikir ada pada jiwa manusia, dan juga sifat malas ada pada manusia, sifat lemah ada pada manusia. Wal ajzi wal kasal, lemah bukan karena tubuhnya, kan, tetapi barangkali ditimpa penyakit demi penyakit, lemah. Atau barangkali tubuhnya kuat tetapi jiwanya yang lemah. Atau sifat malas. Ini sifat-sifat buruk ditutup oleh sang Nabi. Dan juga daripada terjepit oleh hutang, dan juga oleh dikuasai atau didolimi oleh penguasa. Ini hadirin hadirat, kita lihat pintu-pintunya syaitan yang masuk kepada kita telah ditutup oleh Nabi kita Muhammad SAW. Doa ini mujarab. Jika kita tidak percaya silakan. Jika sedang datang gundah yang sangat dahsyat ke dalam jiwa, baca doa ini. Telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan kau lihat cahaya kebahagiaan dan kecerahan jiwa muncul dari diri. Dari mana? Dari keberkahan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Jika sedang dalam puncak kesedihan, tak karena masalah apa, obatnya mana? Doa yang diajarkan Nabi. Percayalah kepada Nabimu. Sungguh kita lebih berhak percaya kepada Nabi kita daripada kepada orang lain. Dokter memberikan obat pada kita, ini obat penenang. Ada obat penenang dari Nabi kita, utusan Allah Sayyidina Muhammad SAW. Ada penawar kesedihan, datang resepnya dari Nabimu Muhammad Rasulullah SAW. Ada cara untuk lepas dari kemalasan, lepas daripada terasa lemah, jiwa yang lemah, tubuh yang lemah. Obatnya ada pada Nabi. Ambil resepnya kepada Nabi, angkat tanganmu untuk bermunajat. Beda orang yang berdoa dari dirinya sendiri atau berdoa ya dari dirinya dan mengikuti sunnah Nabi-Nya. Jauh berbeda, jauh lebih indah di mata Allah. Karena ucapan yang kau ucapkan itu telah pernah keluar dari bibir Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ucapan itu diucapkan oleh para muhadditsin, para a'immatul akramin. Beda dengan ucapan yang kita buat sendiri. Demikian nanti bahkan sampai dilipat hutang. Banyak di antara muslimin muslimat terjepit oleh hutang. Dia lupa resepnya sudah ada pada Rasulullah SAW. Buktikan mereka yang terikat dengan hutangnya, memperbanyak doa ini, pastikan dalam waktu yang dekat dia akan terbebas dari hutang-hutang. Wagahul rijal, dari kekuasaan para penguasa, bila ia berada dalam penindasan, dalam kezaliman, dalam kesulitan, doa dengan doa ini. Buktikan mana apakah betul tuntunan sang Nabi. Buktikan al-haq akan muncul dalam kehidupan. Makin kita mengamalkan apa-apa yang dibawa oleh sang Nabi, makin cerah hidup kita, makin mudah hidup kita. Hadirin hadirat, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memancarkan cahaya keindahan di dalam jiwa kita. Ya Rahman ya Rahim, padamlah jiwa yang padam dari kemuliaan nama-Mu. Ya Rahman ya Rahim, nyalakan
jiwa kami dengan cahaya khusyuk, nyalakan jiwa kami dengan kemuliaan dan kelezatan munajat. Ya Rahman ya Rahim, kami mengadukan keadaan kami. Ya Rahman ya Rahim, inilah jiwa-jiwa kami berkumpul di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami datang ke sini Rabbi dan hasya, jangan kau jadikan kami keluar dari majlis ini masih membawa dosa, terkecuali kau hapuskan seluruh dosa-dosa kami dan cabut keinginan kami untuk bermaksiat, gantikan dengan keinginan untuk beribadah. Yang di antara kami, barangkali di antara saudara-saudara kami yang hadir masih ada yang malas melakukan salat, cabut kemalasannya dan gantikan dengan taubat. Gantikan kepada mereka lezatnya salat, lezatnya sujud. Ya Rahman ya Rahim, jika ada di antara kami yang masih terjebak dalam permasalahan, terjebak dalam kesulitan, bebaskan seluruh kesulitan kami ya Allah. Singkirkan kemalasan kami ya Allah, singkirkan kegundahan kami ya Allah, singkirkan kesedihan kami ya Allah, singkirkan seluruh hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dia yang maha melihatmu dan telah berfirman, Qulillahul Rahman ayyamma tad'u. Panggillah dia Allah dan dia Ar-Rahman saat kau berdoa dan bermunajat. Sebutan namanya seindah-indah sebutan. Sebutan dalam jiwa yang terdalam akan meruntuhkan seluruh kesulitan kita dunia dan akhirat. Serulah dengan keindahan dan keagungan. Sedemikian banyak nama yang kita sebut, Rabbi jadikan setiap kami menyebut namamu, kau angkat derajat kami lebih dekat. Setiap kali kau memanggil namanya, kau terangkat selangkah lebih dekat ke hadirat. Mendekatlah hadirin, mendekatlah kepada Allah, mendekatlah kepada yang maha melihatmu, mendekatlah kepada yang maha kaya raya, mendekatlah kepada maha raja langit dan bumi. Panggillah namanya yang setiap satu kali kau memanggilnya, kau terangkat jauh lebih dekat ke hadiratnya. Maka mendekatlah, maka mendekatlah, maka mendekatlah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita terus bermunajat untuk bangkitnya kemuliaan muslimin muslimah, khususnya di bulan Rabiul Awal ini, agar Allah jadikan sebagai fatah besar, sebagai kemenangan besar bagi muslimin muslimat di dunia, dengan persatuan daripada masing-masing kelompok dengan perayaan-perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa, insyaAllah 20 Maret kita mengundang hadirin hadirat, khususnya para guru-guru kita yang hadir, untuk hadir di Monumen Nasional Monas, insyaAllah pada 20 Maret pagi jam 8 hingga jam 11 siang.
bertempat di Monas, insyaallah diadakan dan telah disetujui oleh wali kota dan juga gubernur dan kapolda. Insyaallah akan membawa keberkahan bagi kita. Kita satukan saf kita, kita kumpulkan teman-teman dan kerabat kita, kita kerahkan seluruh waktu kita untuk suksesnya acara ini. Buktikan cintamu kepada Nabi Muhammad SAW, buktikan waktumu kepada Rasulullah SAW, agar dunia ini mengenal bahwa idola pemuda-pemudi masa kini adalah Sayyidina Muhammad SAW. Bagi yang ingin turut berperan serta sebagai koordinator dan turut mendukung dalam pengurusan acara ini, bisa datang pada hari Ahad, di hari Sabtu siang di markas Majelis Rasulullah akan diumumkan nanti di wilayah Tebet yang ingin berpartisipasi, karena kita akan mengundang insyaallah yang hadir lebih dari 100.000 muslimin muslimah. Ini menjadi majelis besar kita insyaallah dan akan menjadi membuka bagi kemuliaan bumi Jakarta dan sekitarnya. Amin Allahumma amin.